Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Novi di channel Moncer 5758. Di channel Moncer 5758 ini saya akan menyajikan sebuah kisah inspiratif ya dari orang-orang hebat di sekitar saya. Kembali di sini saya akan melanjutkan kisah tentang Mas Adi ya, yang beberapa waktu lalu belum tuntas videonya ya, kisah inspiratif tentang Mas Adi, di mana Mas Adi adalah seorang pemula atau marketing di forex trading yang perjuangannya begitu luar biasa sekali ya. Cerita yang tempo hari belum selesai itu adalah ketika Mas Adi dihadapkan pada situasi yang sedemikian rumit ya, karena mertuanya udah mulai turun tangan gitu ya. Karena apa? Karena Mas Adi ini begitu kekeh dengan profesi yang dipilihnya, di mana profesi tersebut Mas Adi belum bisa mengclosingkan satu orang pun nasabah, dan kemudian tidak adanya uang allowance support dari kantor, kemudian kebutuhan rumah tangga seperti anak dan istri. Tapi kemudian Mas Adi adalah dibantu ya oleh teman-temannya di kantor seperti itu, tapi dibantu pun itu kan dibantu sekedarnya semampunya gitu ya, mungkin support seperti uang pulsa atau mungkin uang beras yang nggak mungkin full lah ya. Nah kemudian Mas Adi ini benar-benar yakin bahwa salah satu calon nasabah yang di prospeknya, yang saya pernah katakan di video sebelumnya, adalah seorang susuk-susuk tadi yang udah berteman ya, agak lumayan berbulan-bulan lah ya, pendekatan persuasif. Kemudian Mas Adi memberikan seluruh skillnya gitu ya kepada susuk-susuk tadi, mengedukasinya. Walaupun Mas Adi pemula, di sini Mas Adi juga orang yang cerdas gitu ya, jadi dia nggak akan menampakkan bahwa dirinya tuh seorang pemula gitu di hadapan susuk-susuk itu. Dan di saat istrinya yang tadinya diambil alih oleh mertuanya, anaknya juga, karena Mas Adi dianggap tidak mampu menafkahi anak dan istri, istrinya pengen berdamai dan kembali ke kos-kosan dengan Mas Adi, dengan catatan apabila dalam 1 bulan Mas Adi nggak closing juga, itu berarti Mas Adi harus menyerah dan meninggalkan pekerjaan tersebut, dan Mas Adi mengiyakan. Nah setelah proses negosiasi antara Mas Adi dan istrinya tadi, ternyata susuk-susuk itu menelpon bahwasanya mobilnya mogok di hutan ya, di pinggir hutan lah seperti itu. Otomatis Mas Adi menolong lah ya, menolong atau mengiyakan. Jadi anak istrinya yang barusan tiba di kos-kosan mengajak berdamai, kaget kan dengan Mas Adi yang tiba-tiba malam itu juga harus berangkat ke pinggir hutan karena susuk yang diharapkan akan menjadi nasabah pertamanya itu mobilnya ada kendala atau mogok di hutan. Dan akhirnya singkat cerita tibalah Mas Adi di hutan tersebut, tiba di hutan tersebut, menemani susuk-susuk itu tadi hingga ada petugas mobil derek atau dari bengkel yang datang menolong. Jadi sisa waktu antara tengah malam sampai kedatangan mobil derek tersebut kan waktunya cukup lama tuh untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya sampai ceritanya sampai di sini nih ya. Sampai di sini dan Mas Adi ternyata belum closing-closing juga gitu loh. Mas Adi belum closing-closing juga, sehingga akhirnya supaya untuk mempersingkat cerita, suatu hari datanglah susuk-susuk ini ke kantor gitu ya, datang ke kantor dan menemui Mas Adi. Kemudian susuk-susuk tadi ingin ketemu dengan atasannya atau pimpinan tertinggi atau kepala cabangnya gitu ya. Dan kemudian susuk tadi dipertemukanlah dengan kepala cabangnya. Kemudian berbicara dengan kepala cabangnya bahwa dia mau invest gitu ya, mau invest untuk marketing atas nama Mas Adi tadi.
Dan tentunya Mas Adi ditanya dong oleh Susuk tadi, berapa sih target yang kamu perlukan gitu ya, berapa sih target yang kamu perlukan untuk closingan kamu bulan ini gitu. Terus kemudian Mas Adi kaget kan, dia itu kan closingan dia yang pertama gitu ya, dari sekian banyak orang yang dia prospek. Kemudian Susuk tadi menanyakan berapa target dia, jadi Mas Adi kayak ya kaget, bingung, ya campur aduk lah ya perasaannya seperti itu. Kemudian dia bilang kepada Susuk tadi, seikhlasnya Susuk aja, mau mau investasi berapa seikhlasnya Susuk aja, karena kan untuk investasi itu nggak mungkin seluruh aset kan, harus sebagian gitu, paling tidak seperempatnya lah ya, jangan sampai separuhnya gitu. Ditanya lagi sama Susuk tadi, kamu minta target berapa? Bingung kan Mas Adi, bilang ditanya target berapa gitu. Terus Mas Adi ya bicara, karena nggak bisa ini ya, nggak bisa menguasai keadaan. Mas Adi hanya bilang ya seikhlasnya aja seikhlasnya aja gitu kan. Akhirnya ya sudah, agreement, di mana agreement, saya mau menandatanganinya gitu ya, saya mau menandatanganinya untuk saya invest atas nama marketing AD. Dan kalau para sahabat ya bisa menebak nggak kira-kira si Susu ini invest berapa besar gitu loh, invest berapa besar untuk Mas Adi gitu loh ya. Dan ternyata yang benar-benar di luar dugaan, Susuk tadi itu invest sebesar 20